Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Saya Denny Nurdiansah, guru SD Negeri Ciketa, Kabupaten Bandung Barat. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya, modul 1.4, budaya positif. Berikut ini adalah berupa rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah: pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya peranan dan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, dukungan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ciketa, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Ciketa yang menyempatkan hadir dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari modul 1, khususnya modul 1.4 tentang budaya positif. Mohon izin saya berdiri di depan, duduk di depan untuk menyampaikan beberapa materi yang sudah saya pahami dan pengalaman dari penerapan modul 1 dari program guru bergerak, khususnya pada modul 1.4 budaya positif. Ini merupakan suatu aksi nyata tugas dari modul 1.4 yang harus dilaksanakan dari seluruh calon guru bergerak untuk menyebarkan pemahaman yang sudah dipahami dari modul 1 tersebut dan berbagi pengalaman bagaimana penerapan budaya positif. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Konsep utama pada modul 1.4 budaya positif itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, perkembangan teknologi,
dan ilmu pengetahuan yang kita singkat IPTEK mempengaruhi pada paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Ketiga kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ini yang dibahas pada modul 1.4 di modul budaya positif. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu terkait dengan pembelajaran paradigma baru, di mana orientasi dalam pembelajaran yang menghadapi abad 21 ini jadi lebih difokuskan pada kompetensi dan pengembangan karakter. Kompetensi yang kita kenal mungkin ada kompetensi abad 21 yang kita kenal dengan 4C ya. Terus pengembangan karakter, kita menggali lagi bagaimana nilai-nilai sila Pancasila yang dulu pernah digaungkan dengan program P4-nya. Nah, sekarang ada istilah lagi dengan profil pelajar Pancasila. Ini tujuan dari sebuah karakter siswa yang diharapkan ke depan. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran yang disajikan mungkin dalam hal pembelajaran paradigma baru itu ada istilah berpihak pada murid atau berhamba pada murid. Jadi bagaimana kita menyajikan sebuah pembelajaran itu yang memperhatikan perkembangan murid. Tadi ada kata berdiferensiasi, itu maksudnya menyesuaikan dengan kemampuan kondisi dari masing-masing setiap murid. Jadi tidak bisa kita samakan antara siswa A, B, C, D dengan satu indikator yang sama atau dengan cara yang sama. Yang kedua, kaitan dengan kata disiplin. Menurut Bapak Ibu, apa yang terbenak dengan kata disiplin? Taat. Disiplin, taat, betul. Ya. Ada lagi selain itu? Sesuai aturan. Kaitan dengan aturan. Disiplin lebih kental dengan hukuman mungkin ya. Betul Bapak Ibu? Ya. Itu sebetulnya pemahaman yang beredar saat ini jadi dikaitkannya itu disiplin itu dengan suatu hukuman. Jadi dalam budaya kita itu makna kata disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ketaatan yang tadi disampaikan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan sebuah ketidaknyamanan. Wah, itu perlu didisiplinkan seperti itu. Jadi lebih condong kepada hal negatif, sehingga dalam modul ini dikaitkan itu ditambahkan satu kata, disiplin positif. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi dari luar atau ekstrinsik. Yang dimaksud dengan kebajikan universal juga di sini yaitu sifat positif dari seseorang yang melekat dengan tujuan mulia. Jadi kebajikan universal itu sifat positif dari seseorang, setiap manusia pasti mempunyai sifat positifnya yang tujuannya itu mulia. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada sogokan, ancaman, maupun hukuman. Mungkin saya sendiri pribadi tidak lepas mungkinnya ada sebuah ancaman atau hukuman atau sogokan yang tidak saya sadari dalam kehidupan pembelajaran. Tapi sebisa mungkin itu harus dihindarkan. Baik, selanjutnya kaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi, setiap manusia memiliki kodrat kebutuhannya masing-masing. Yang pertama, bertahan hidup, seperti rumah, kesehatan, makanan, bagaimana kita untuk bertahan hidup memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, adanya kasih sayang,
Dan rasa diterima ini mungkin koneksi dengan sosial, bagaimana kita dalam komunitas, kelompok, karena anak juga usia SD itu sangat senang dengan teman-temannya, sangat senang dengan kegiatan-kegiatan kelompok. Jadi untuk di tingkat SD diskusi kelompok seperti itu sangat cocok. Yang ketiga adanya penguasaan. Merasa saya menguasai. Jadi ada ke anak yang lain juga kadang-kadang bisa ada menyuruh, ada di siswa, di anak siswa seperti itu di SD itu suka ada seperti itu. Yang keempat adanya kebebasan. Anak itu pengennya bebas apapun pilihannya ada di Bayo. Tapi tugas kita guru itu bukan membebaskan 100%, tapi tetap harus ada dalam pantauan guru. Yang kelima adanya kesenangan, seperti permainan. Kalau siswa merasakan senang, tingkat konsentrasinya itu akan lebih tinggi. Apapun misalkan yang dia lakukan itu senang, nanti tingkat konsentrasinya akan lebih tinggi dan berpengaruh pada tingkat kognitif anak tersebut. Ada satu kasus, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jadi makanan anak-anak di kelasnya dipintai dengan paksa oleh Doni. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Kasus ini kita bisa kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar, dia menjawab, "Bu, karena saya lapar dan orang tua saya tidak membawakan bekal makan siang." Nah, ketika jawaban tersebut kaitannya lapar, makanan, kebutuhan dasar apa yang dipenuhi? Bertahan hidup. Ya, tadi kan ada rumah, kesehatan, makanan. Nah, bagaimana untuk bertahan hidup survival? Yang kedua, kita kaitkan dengan apabila Doni menjawab alasannya bahwa dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Jadi ketika dia mengambil makanan orang lain, otomatis dia akan teman yang diambil makanannya akan tertarik perhatiannya. Setelah tertarik perhatiannya, dia akan melaporkan ke gurunya akan melaporkan ke orang tuanya. Tujuan dia mungkin supaya orang tua, guru dan lainnya bisa memperhatikan dia meskipun yang diharapkan tidak sesuai. Kadang-kadang yang diterima mungkin omelan atau cacian marahan dari teman, orang tua, dan guru. Ini kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, lebih condong pada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima di kelasnya. Selanjutnya, yang ketiga, jika jawaban Doni tersebut merasa dia hebat karena temannya jadi takut ketika diambil makanannya, menuruti segala keinginannya, berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan tadi apa? Kekuasaan. Jadi dia merasa berkuasa sehingga dia berani mengambil makanan-makanan teman-temannya. Baik, kita lanjutkan dengan yang keempat. Jika jawaban Doni merasa bosan, saya bosan Pak, Bu, dengan bekal yang diberikan orang tua selalu monoton dengan telur terus setiap hari. Saya pengen makanan yang bervariasi karena saya tertarik dengan makanan teman-teman, sehingga saya berani untuk mengambilnya. Nah, dari jawaban Doni tersebut, kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, lebih condongnya kepada kebutuhan kebebasan, karena banyak pilihan yang dia inginkan, tidak hanya dengan satu opsi makanan yang diberikan oleh orang tuanya. Dan yang terakhir, seandainya Doni menjawab, saya iseng-iseng saja Bu, saya menikmati ekspresi wajah ketika teman-teman saya jahili atau saya usili dengan supaya melihat ekspresi yang kesal dari teman-teman. Nah, kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, Doni berusaha memenuhi kebutuhan secara kesenangannya sendiri, tanpa memperhatikan kesenangan orang lain.
Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Biasanya perilaku manusia itu dimotivasi salah satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Agar saya tidak dihukum, saya melakukan ini. Agar saya lebih nyaman, saya melakukan ini. Jadi murid melakukan disiplin diri ini karena dia takut dihukum. Nah, ini merupakan sebuah motivasi ekspresi dari luar. Tingkatan yang kedua, motivasi perilaku manusia atau siswa itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan berupa penghargaan dari orang lain atau hadiah. Misalkan siapa yang mau ke depan nanti dikasihkan penghapus atau dikasihkan permen. Itu motivasinya masih dalam diri karena imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, ini yang lebih tinggi lagi, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi yang terkuat karena datang dari dalam diri, yang merupakan motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Baik, selanjutnya kita kaitkan dengan konsep disiplin dengan identitas dan gagah. Menurut Bapak Ibu, antara hukuman dan penghargaan mana yang lebih baik? Penghargaan lebih baik daripada hukuman. Hukuman sifatnya itu menyakitkan dan membuat tidak nyaman, murid akan merasa ketakutan yang lebih memaksa harus seperti apa yang diharapkan oleh guru. Murid menyembunyikan, jika ada kesalahan dia menyembunyikan, menghindari hukuman, dan murid menjadi rendah diri ketika hukuman tersebut dilakukan, bahkan kalau di depan umum. Yang kedua, penghargaan meskipun lebih baik dari hukuman, tapi ada satu kekurangan dari penghargaan tersebut. Satu, tidak efektif. Karena kenapa tidak efektif? Sekali adanya hadiah, anak akan termotivasi. Kedua kalinya, ketiga kalinya, gurunya juga akan mungkin lebih mempersiapkan modal dan tidak efektifnya ke siswanya. Jadi ketika ada hadiah yang monoton sama, dia juga tidak mau, bahkan menuntut yang lebih dari hadiah yang sudah dia dapatkan. Yang kedua, merusak hubungan sifat diri. Jadi ketika orang lain yang mendapatkan, yang lainnya akan, kok saya nggak dapat, meskipun secara ini satu orang, dua orang yang bisa mendapatkan penghargaan. Jadi ada merusak hubungan dari masing-masing siswa. Yang ketiga, mematikan kreativitas karena motivasinya untuk mendapatkan hadiah. Jadi apapun kreativitas anak termatikan karena motivasinya tersebut untuk mendapatkan sebuah hadiah atau penghargaan, sehingga dia tidak kreatif bagaimana menjawab sebuah pertanyaan atau membuat sebuah keputusan. Yang keempat, mengukur dengan sistem ranking. Di K13 juga sudah tidak ada sistem ranking, tapi tidak bisa dihindari orang tua menuntut seperti itu. Nah, itu akan menghukum anak dengan sistem ranking karena akan berdampak pada mentalitas seseorang siswa. Yang terakhir, perapas hak menghargai dirinya. Kita bandingkan dengan disiplin, konsep disiplin dengan identitas dan sukses. Ada konsekuensi, di mana penguatan jaraknya pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Ini sebuah kelemahan dari konsekuensi. Stimulus dan respon, mulai menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi menurut Bapak Ibu, hadirnya konsekuensi itu ketika ada apa? Ada konsekuensi berarti ada apa di sebelumnya gitu. Pasti ada peraturan, ada yang aturan yang disepakati. Ketika kita melanggar aturan, konsekuensinya harus ditanggung sesuai dengan peraturan yang disepakati. Akan berbeda dengan istilah restitusi. Bapak Ibu sudah mengenal istilah restitusi. Saya sendiri masih baru mengenal pas di modul ini.
Sebelumnya dikira konsekuensi itu nilai yang paling tinggi, tapi ternyata ada lagi istilah restitusi yang lebih berpihak pada murid, di mana murid bertanggung jawab untuk terhadap perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dengan restitusi, teori kontrol itu dirinya itu memegang sebagai kontrolnya, dan murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Contohnya bisa kita ambil siswa sering tidak mengerjakan PR. Ketika menggunakan hukuman, guru menghukum siswa tersebut misalkan dengan hormat bendera selama 10 menit. Nah, di sini guru marah dan murid menjadi takut. Kita bandingkan dengan konsekuensi. Ketika siswa sering tidak mengerjakan PR, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru di sini tegas dan siswa menghormati peraturan. Dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini guru bersifat terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya ada posisi kontrol guru, di mana sini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Bagaimana perbedaan kelima peran guru tersebut? Kita lihat dalam satu kasus. Misalkan contohnya kasusnya yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Bagi guru penghukum yang posisi sebagai penghukum, dia akan berbicara seperti ini contohnya. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Anak akan merasa dihukum dan rendah diri. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Mungkin guru akan berkata seperti ini contohnya. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Anak akan merasa bersalah dan akan merenung. Yang ketiga, posisinya sebagai teman. Percakapan contoh guru yang dilakukan adalah, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi anak akan merasa menjadi sebagai teman dengan guru. Yang keempat, sebagai pemantau, mungkin contoh kalimat yang disampaikannya, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi murid akan kembali kepada peraturan yang seolah dipaksa untuk mengikuti atau dengan konsekuensinya. Dan yang terakhir, sebagai manajer, ini yang lebih tinggi, lebih baik, akan bertanya seperti ini. Apakah kamu tahu masalahmu? Kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Anak diberikan untuk keberpikiran menemukan masalahnya, dan untuk solusinya sendiri diambil dari anak. Kita lanjut dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Kita ambil pertanyaan, dua pertanyaan ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Apa maksud kita menggunakan helm? Kalau jawaban kita misalkan karena takut ditilang polisi, menurut kita itu masuknya motivasinya eksternal atau internal. Kalau tujuannya untuk menghindari hukuman polisi, eksternal ya, karena dia takut adanya hukuman dari polisi. Kalau yang dari internal, kira-kira jawaban dari menggunakan helm apa itu? Untuk menjaga keselamatan, karena dia sadar kalau kita tidak pakai helm, jatuh resikonya lebih berat, seperti itu. Yang kedua, mengapa kita menggunakan peraturan menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat? Kembali kalau tadi, untuk menghindari hukuman atau untuk hanya mengikuti aturan, mungkin itu lebih ke eksternalnya. Tapi ketika kita sadar, oh iya ya, menggunakan masker menghindari penyebaran penyakit COVID atau flu, dan cuci
kebersihan, untuk menjaga kebersihan itu lebih dari intrinsik, motivasi dari diri sendiri. Iya. Ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas itu. Jadi guru bersama siswa itu membuat sebuah keyakinan kelas, berdiskusi dulu dengan peraturan tentang peraturan, merumuskan peraturan yang dijadikan sebuah keyakinan, menetapkan keyakinan di kelas yang harus digunakan. Ini saya contohkan seperti untuk kelas 1. Jadi keyakinan itu beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu lebih konkret, kalau keyakinan itu sifatnya abstrak. Jadi kalimatnya itu lebih positif kalau konsep keyakinan. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan tidak boleh menggunakan sepatu warna putih, itu sudah negatif kalimatnya. Kalau di keyakinan itu kita positif semuanya. Dan kata-katanya juga tidak langsung terperinci ke tidak boleh merokok, tidak boleh harus mengerjakan PR seperti itu lebih ke peraturan. Tapi kalau untuk keyakinan kelas itu budaya positif yang dikembangkan dalam keyakinan kelas itu, contohnya saya menggunakan kata tomat, ya. Tomat singkatan dari tolong, maaf, terima kasih. 3 unsur tersebut saya terapkan di keyakinan kelas, ya. Keyakinan yang disepakati dalam kelas tersebut ini, 1, setiap anggota kelas perlu mengucapkan tolong ketika minta bantuan. Beda nggak dengan peraturan itu? Berbeda ya? Ini lebih ke abstrak. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan. Dan ketiga, setiap anggota kelas perlu mengucapkan terima kasih ketika mendapat bantuan. Kenapa saya menggunakan kata tomat? Dan cukup 3 indikator atau 3 kata yang saya terapkan keyakinan kelas. Karena untuk keyakinan kelas itu tidak harus banyak-banyak, 1, 2, 3 sedikit tapi terukur, bisa terlaksana. Beda dengan peraturan sebanyak mungkin, tapi kondisi pelaksanaannya minim. Lebih baik sedikit tapi terlaksana. Ketika periode tertentu kita rubah lagi tujuan budaya positif apa yang akan kita lakukan. Ini tujuan pada profil pelajar Pancasilanya, ujung-ujungnya itu berakhlak mulia. Dengan tomat, anak membiasakan mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Itu akan menemukan budaya positif, dimensi berakhlak mulia. Yang terakhir tadi kata restitusi yang tadi sudah disajikan, bedanya dengan konsekuensi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sesuai dengan perkembangan paradigma pembelajaran yang baru itu, pengembangan karakter. Profil pelajar Pancasila menekankan pengembangan karakter, 6 dimensi yang diharapkan, dan ada juga elemen-elemennya. Ini ciri-ciri dari restitusi menurut Gosen tahun 2004. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan seperti aturan yang harus dipaksa dipatuhi oleh setiap siswa. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, seperti tadi 5 kebutuhan dasar pokoknya. Dan yang terakhir, restitusi diri adalah cara yang paling baik dibandingkan dengan hukuman atau konsekuensi. Dalam modul tersebut ada istilah segitiga restitusi. Dinamakan segitiga karena ada 3 variabel atau indikator, di mana paling dasar menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi. Pada menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Pada validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Alasannya apa melakukan tersebut? Tadi contohnya Doni, kalau kita ambil dari 5 alasan dikaitkan dengan kebutuhan dasar, ternyata nyambung juga. Jadi ketika ada anak yang bermasalah atau ada anak yang perlu diperbaiki itu ada alasan dasarnya.
untuk memenuhi kebutuhan dasar apa mereka melakukan tersebut. Nanti bisa ditindaklanjuti dengan cara segitiga restitusi. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan, di mana keyakinan kelas kita itu apa yang disepakati. Sudah sesuaikah apa yang dilakukan dengan keyakinan kelas? Misalkan tadi ada anak yang mengeluarkan kata kancing, coplok misalkan. Nah, ketika saya menggunakan keyakinan kelasnya, tobat, tolong, maaf, dan terima kasih, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Anak mungkin akan berkata, oh iya, saya tidak sesuai dengan konsekuensi, dengan restitusi yang kita, keyakinan kelas yang kita sepakati. Nanti anak sendiri yang harus menentukan solusinya. Lantas bagaimana supaya itu? Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait dengan modul 1 budaya positif dari budaya saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman rekan-rekan kerja di SD Negeri Sekitar. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, tanya jawab, sesi tanya jawab, dipersilahkan Bapak Ibu. Ada Pak, sedikit. Ya, baik, silakan Pak Adi. Saya tertarik dengan identitas disiplin sukses tadi. Pas di slide, apakah perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman untuk mewujudkan tadi yang yang identitas sukses tadi, disiplin sukses ya Pak? Apa perbedaannya antara konsekuensi sama hukuman yang tadi? Kan ada hukuman dan konsekuensi. Pertanyaannya antara hukuman dengan konsekuensi ya. Kalau secara perbedaan ya. Jadi kalau hukuman itu akibatnya itu mungkin murid akan menjadi takut, terus rendah diri. Dampak yang diakibatkan dari hukuman itu lebih kejam daripada konsekuensi. Tapi ketika konsekuensi, kenapa konsekuensi berangkatnya dari peraturan yang sudah disepakati. Ketika anak mendapatkan konsekuensi, anak akan lebih menerima, sedikit menerima, tidak menerima sedikit, karena dia mengakui bahwa ada peraturan kelas yang kita sepakati. Tapi akan lebih baik lagi dengan restitusi. Jadi ketika ada restitusi, bukan kita melakukan sesuai konsekuensi peraturan yang dilakukan, tapi solusinya tersebut kita serahkan pada anak. Lantas kalau kamu misalkan tidak sesuai dengan taubat tadi, kali kamu misalkan mengucapkan kancing coplok, apa sebaiknya yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut supaya keluar dari anak? Jawabannya misalkan saya akan lebih belajar lagi untuk mengucapkan tobat, tolong, maaf, dan terima kasih. Secara garis besar perbedaannya mungkin seperti itu. Dampak yang dihasilkannya Pak. Jadi kalau hukuman mungkin lebih kejam karena rendah diri anak itu, dan anak menjadi lebih takut dalam mengungkapkan hal kata-kata atau yang lain-lain gitu. Mungkin itu Pak, mudah-mudahan bisa menjawab. Barangkali ada yang lain, silakan. Kalau jika pun tidak ada ya kita selesaikan, kita tuntaskan aja. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya teman-teman semua. Saya doakan mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan apa yang kita rencanakan terkait dengan budaya positif, yang pada akhirnya kita harapkan yaitu siswa itu mempunyai karakter profil belajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, ya, berakhlak mulia, beriman dan berangkulan pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Baik, demikian diseminasi yang bisa saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, hari ini Bapak mau mensosialisasikan
mengajarkan tentang budaya positif. Ya, apa itu budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah kita? Ya, positif itu hal yang baik-baik. Kita budayakan. Ya, seperti apa budaya positif kita lakukan? Itu tujuannya adalah untuk mengembangkan karakter. Ya, karakter itu akhlak, ya, akhlak mulia. Bagaimana kita berperilaku terhadap teman, terhadap alam, terhadap guru, dan terhadap sama manusia, juga terhadap lingkungan. Seperti itu ya. Jadi untuk melakukan seperti itu nanti kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang akan nanti kalian dibimbing oleh guru kelas masing-masing. Nah, tiap keyakinan kelas harus kita lakukan sesuai dengan yang disepakati atau yang diyakini oleh masing-masing pada tingkat kelas masing-masing. Ya, seperti contohnya kalau misalkan kita melihat kebersihan lingkungan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat banyak sampah di lingkungan kita, membersihkannya dengan cara bagaimana membersihkannya? Boleh membersih sapu atau piket kelas. Nah, jadi setiap warga harus melakukan piket untuk menjaga kebersihan lingkungan. Itu salah satu contoh budaya positif berakhlak mulia terhadap lingkungan. Kalau kalian kita lingkungan, bagaimana berakhlak mulia terhadap teman, terhadap sama manusia? Sopan santunnya bagaimana kalau kita sering terdengar ucapan kancing coplok, kancing coplok, kancing coplok. Apakah itu semua merupakan budaya positif? Akhlak mulia seperti itu? Tidak ya. Bagaimana cara sopan santun seperti itu? Yang lain, mungkin bisa kita membiasakan diri ya dengan menggunakan kata-kata yang positif. Kalau kita ingin meminta bantuan kepada orang lain, kira-kira kita mengucapkan apa? Bagaimana caranya? Tadi tolong ambilin sepatu saya, itu lebih enak nggak? Ketimbang tadi ambil sepatu. Rasanya kita disuruhnya agak sakitnya. Tapi kalau kita mengucapkan tadi tolong ambilkan sepatu saya, saya baik, terima kasih. Kalau kita melakukan kesalahan, apa yang harus kita ucapkan? Iya teh, sekarang tidak sengaja membuat menggeser buku temannya. Ya harus bagaimana mengucapkan? Saya nggak maaf, saya nggak sengaja. Ya itu. Jadi itu merupakan salah satu contoh budaya positif yang harus kita kembangkan dalam rangka pengembangan karakter ya, berakhlak mulia kita ya. Mau kalian berkarakter profil pelajar Pancasila ya, satu dimensinya beriman dan berakhlak mulia pada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif dan inovasi ya. Baik, contoh sekali lagi, kalau misalkan kita dapat ada bantuan dari teman-teman lain, kita dibantu, kita harus mengucapkan apa? Terima kasih. Jadi tadi ada berapa kata yang biasa? Ya, pertama, tolong. Ya, jadi itu kita budayakan, kita praktekkan sehari-hari di sekolah kita ini dan menjadi sebuah keyakinan yang harus kita lakukan sehingga membudaya. Setelah kita membudaya itu akan memunculkan yang kita harapkan adalah berakhlak mulia ya. Dengan berakhlak mulia merupakan salah satu karakter atau profil pelajar Pancasila yang diharapkan kedepannya semua siswa memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Siap untuk membudayakan hal-hal positif? Ya.
budaya positif di sekolah kita kembangkan ya? Mari kita berharap mulia baik terhadap manusia maupun terhadap lingkungan. Baik, terima kasih demikian sosialisasi yang dapat saya sampaikan pada kalian. Tetap semangat dalam belajar dan jadi siswa yang berkarakter profil belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep S, guru kelas 4 di SD Negeri Ciketa. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni tentang keyakinan kelas dalam menerapkan budaya positif. Keyakinan kelas sangat penting agar menciptakan kenyamanan siswa, tentu saja menjadi sarana pembentukan karakter siswa, sehingga siswa mempunyai kesadaran yang kuat dalam kedisiplinan dan kebiasaan positif yang dilakukannya. Dengan membuat keyakinan kelas dan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Pak Denny dapat menimbulkan kesadaran siswa akan kebiasaan positif dan terciptanya budaya positif, sehingga siswa nyaman dalam belajar tanpa ada hukuman yang menjatuhkan. Saya berharap supaya budaya positif ini berjalan efektif dan dapat menimbulkan kesadaran diri anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najla Akika kelas 1 SD Ciketa. Saya sedang melakukan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Saya merasa nyaman dengan perilaku teman-teman saya setelah ada keyakinan kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.